Saya Hairunisa Ramadhani. Saya Iwan Ahmad Saryanto. Nasional Raja Pasiana. Sekarang kami berada di Museum Bank Indonesia. Hai. Museum Bank Indonesia atau BI adalah museum yang menyajikan berbagai informasi terkait dunia perbankan di Indonesia, baik sebelum terbentuknya Bank Indonesia hingga periode setelahnya. Museum Bank Indonesia ini terletak di Jalan Besar Utara nomor 3, Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Nah, kita nggak usah lama-lama lagi berdiri di sini. Mari kita semua masuk ke dalam bank ini. Harga tiket masuk ke dalam Museum Bank Indonesia ini sangat terjangkau loh. Pengunjung hanya perlu mengeluarkan biaya sebesar 5.000 per orang. Dan jika kalian membawa kartu pelajar, kalian tidak akan dikenakan biaya atau gratis loh. Jadi tunggu apa lagi? Ayo ke Museum Bank Indonesia. Museum ini pertama kali didirikan pada tanggal 15 Desember 2006. Lalu, 3 tahun setelahnya, 19 Juli 2019, museum ini diresmikan oleh Bapak Presiden ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah kemerdekaan Indonesia, gedung ini diubah menjadi kantor Bank Indonesia hingga tahun 2004. Kemudian, pada tahun 2009, gedung ini diubah menjadi Museum Bank Indonesia untuk mengenang sejarah perbankan Indonesia. Museum ini menampilkan koleksi yang mencakup uang kuno, benda-benda sejarah perbankan, dan informasi mengenai peran Bank Indonesia dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Nah, kalian tahu nggak sih, pada tahun 1973, Museum Bank ini merupakan sebuah rumah sakit. Nah, pada abad ke-17 setelahnya, Museum Bank ini diubah menjadi sebuah gereja yang kemudian pada abad ke-20 diubah menjadi sebuah bank. Pada akhirnya, pada abad sekarang, museum ini menjadi sebuah bank Indonesia yang terkenal dan terletak di Provinsi DKI Jakarta. Sebelum kami memasuki ruangan-ruangan yang ada di Museum BI, kami diajak terlebih dahulu untuk memasuki sebuah ruangan, yaitu ruangan peralihan. Nah, teman-teman, bisa dilihat di belakang saya terdapat video interaktif yang ditampilkan oleh Museum Bank Indonesia melalui proyektor loh. Nah, di belakang kami ada apa, Naura? Ada teater. Ayo, guys. Ayo. Nah, sekarang kami berada di ruangan pertama, yaitu ruangan Pra-BI pertama. Bumbu dapur senilai emas. Di ruangan ini terdapat berbagai rempah-rempah dan juga replika kapal yang digunakan oleh nenek moyang kita di masa lalu untuk mengarungi samudra dengan modal keberanian untuk berdagang rempah. Nah, di lorong ini ada satu cerita yang menarik loh, yaitu bersaing buntung, bersatu untung. Nah, cerita ini menceritakan dari berbagai maskapai dagang Belanda yang berdiri setelah kepulangan Cornelis de Houtman. Persaingan ini membuat pasokan rempah melonjak tetapi menurunkan harga. Pada 1602, semua maskapai disatukan ke dalam Verenigde Oost-Indisch Company atau Persekutuan Dagang Hindia Timur yang dipimpin oleh Heren 17. Nah, pada tahun 1603, pelayanan pertama VOC dilayarkan, yaitu membuka dua tujuan, membuka perdagangan di Nusantara dan menghancurkan dominasi Portugis. Lalu, VOC membangun kekuatan di Asia di bawah seorang gubernur jenderal. Akhirnya, pada 1610, VOC membangun basis timur di Banten yang kemudian dinamai Batavia. Hal ini yang dinamakan dengan bersatu untung. Selanjutnya, kita dibawa pada era penjelajahan bangsa Eropa untuk mencari rempah-rempah, di mana pada saat itu terdapat VOC yang nantinya menjadi cikal bakal munculnya perbankan di Nusantara. Bank pertama yang hadir di Nusantara adalah Batavia Bank van Liening yang didirikan pada 1746.
Oke guys, sekarang kita masuk ke ruangan berikutnya. Jadi di sini ada berbagai foto. Nah, di sini tuh di setiap fotonya ada keterangannya dari 135 sampai 148. Nah, ini dia berbagai gambarnya. Nah, di sini juga ada masa Hindia Belanda. Nah, di sebelah sini di bawahnya ada baju Belandanya. Di ruangan ini, baju tentara perjuangan terpampang di lantai Museum Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan ekspedisi mini ini telah memasuki era perjuangan merebut kemerdekaan. Ketika proklamasi kemerdekaan tercapai, UUD 1945 mengamanatkan pembentukan Bank Sentral Indonesia. Ada apa nih? Lihat, di sini ada apa? Wah, ada The Javas Bank. Di dalam Bank Indonesia itu terdapat berbagai koleksi uang dari berbagai kerajaan yang ada di Nusantara yang maupun uang yang digunakan pada masa penjajahan. Nah, di sini terdapat peredaran di berbagai daerah. Pengepanjangan dari ORI adalah uang Republik Indonesia dan ORIDA adalah uang Republik Daerah. Nah, di sini merupakan contoh perbedaan antara mata uang ORI dan ORIDA. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ruangan periode kedua pada tahun 1959 sampai 1965 yang bertemakan membangun sikap kebangsaan. Di ruangan ini disajikan informasi tentang kondisi negara pada masa itu. Di antaranya adalah terkuasnya uang negara untuk beberapa proyek mercusuar kala itu dalam rangka Asian Games, Ganevo, Konevo, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk ke dalam ruangan periode ketiga, yaitu tahun 1966 sampai 1983. Ruangan ini diberi tema ekonomi sebagai haluan negara. Tema tersebut diambil berkaitan dengan sejarah pergantian rezim dan perubahan haluan dari pembangunan proyek-proyek mercusuar menjadi pembangunan ekonomi negara. Sekarang kami berada di ruangan periode keempat 1983 sampai 1997. Sesuai bahasanya, ruangan ini bertemakan globalisasi ekonomi. Di dalamnya terdapat beberapa informasi serta clipping surat kabar kala itu yang memuat kondisi ekonomi negara. Perekonomian yang melaju pesat dan akhirnya merosot tajam. Di sini juga diuraikan peran BI yang sudah tidak diindependenkan lagi karena gubernur BI kala itu dijadikan pejabat setingkat menteri. Selanjutnya kita masuk ke dalam ruangan periode kelima yaitu tahun 1997 sampai 1999. Ruangan ini penuh nuansa merah yang menggambarkan kondisi negara yang carut marut kala itu. Krisis di skala lini, demikianlah tema ruangan tersebut. Di dalamnya ditampilkan ilustrasi grafik nilai tukar rupiah yang jatuh terhadap mata uang asing. Selain itu juga disajikan ilustrasi keruntuhan sendi-sendi ekonomi negara. Di salah satu sisi ruangan ini terdapat rak-rak yang diletakkan di sana begitu banyak telepon. Bergantian telepon-telepon tersebut berdering, riuh sekali bunyinya. Begitulah gambaran kala itu tatkala tak terhitung banyaknya telepon yang masuk ke Bank Indonesia tentang kondisi bank-bank yang tengah dilanda rush. Selanjutnya, kami memasuki ruangan periode ke-6, yaitu tahun 1999 hingga 2004, dan periode ke-7. Di ruangan ini, kami disuguhi berbagai informasi, di antaranya tentang perubahan arsitektur perbankan dan juga hikmah yang dipetik dari kejadian periode sebelumnya. Setelah memasuki ruangan yang terdiri dari 7 periode, kami memasuki ruangan sejarah Bank Syariah. Di sana terdapat berbagai informasi tentang sejarah berdirinya Bank Syariah di Indonesia beserta perkembangannya. Di Museum Bank Indonesia ini juga terdapat ruang kerja direksi dari The Javas Bank. Ruang kerja direksi ini terdiri dari interior yang masih terawat hingga saat ini.
seperti meja biro besar yang dilengkapi dengan kursi tamu, area tamu dengan meja bundar, lemari dinding berisi buku-buku yang dilengkapi dengan meja cuci tangan, gantungan baju besar, dan gantungan topi atau jas. Diorama ruangan ini menggambarkan suasana kerja sehari-hari direksi pada awal periode Bank Indonesia yang menghadapi begitu banyak tantangan, seperti situasi politik tidak stabil, pemberontakan meletus di beberapa daerah, dan kondisi perekonomian berjalan di tempat. Selanjutnya, kami memasuki ruangan hijau. Ruangan ini awalnya merupakan bagian dari Binnen Hospital saat gedung ini digunakan oleh JJB di tahun 1828. Ruangan ini difungsikan sebagai ruang rapat direksi. Ruang tersebut mengalami perubahan seiring renovasi gedung JJB tahap 2 di tahun 1922. Terus melangkah menyusuri koridor, sampailah kami di sebuah ruangan yang seolah-olah berisikan tumpukan emas batangan. Meskipun bukan emas asli, tetap saja membuatnya terlihat menarik. Hal itu karena emas-emasan itu dibuat benar-benar mirip emas asli. Emas-emas tersebut diletakkan di dalam suatu ruang kaca. Di sini terdapat informasi yang menjelaskan tentang banyaknya emas-emas di Indonesia yang melancong sampai ke Australia dan Afrika Selatan. Nah, jadi di sini tuh ada berbagai perkembangan uang di Indonesia dan juga ada berbagai macam uang yang ada di luar negeri. Jadi yang pertama itu ada uang era kerajaan di Nusantara, yang kedua itu adalah uang era kolonial, ketiga itu adalah uang token dan uang invasi, keempat itu adalah uang awal kemerdekaan Republik Indonesia, yang kelima itu ada uang pemerintahan dan Bank Indonesia, keenam itu adalah uang khusus. Nah, di sini macam-macam uang dari 1 sampai 6 yang ada di ruangan ini. Ayo ikutin. Nah, ini ada uang era kolonial. Ini ada uang token dan uang invasi. Yang keempat itu adalah uang awal kemerdekaan Republik Indonesia. Nih, ini macam-macam uang awal kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya ini adalah uang pemerintahan dan Bank Indonesia. Selanjutnya, ini adalah uang khusus atau uang yang masih ada sampai sekarang. Hah, akhirnya kita sampai juga nih ke ruangan terakhir dari Museum Bank Indonesia. Jadi ruangan apa sih, Iwan? Jadi, ruangan ini merupakan ruang dari keistimewaan struktur dari gedung Bank Indonesia. Apa saja sih isinya? Perjalanan kita di Museum Bank Indonesia hari ini yang sangat menyenangkan dan itu sangat bermanfaat bagi kita. Jadi kalian yang ingin liburan, kalian bisa banget nih ke Museum Bank Indonesia. Selain kalian bisa mengisi hari libur kalian juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan tentang sejarah Bank Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa ya datang ke Museum Bank Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you guys.